Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 602 Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen dengan nomor induk 2302 0101 0136. Saat ini saya ingin membahas mengenai ujian tengah semester mengenai mata pelajaran studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat mengenai toko kue Sangkuriang di Bogor yang berlokasi di Bandung Siang, Kota Bogor. Dan seluruh mahasiswa untuk membahas sebuah perusahaan atau UMKM yang berkembang dan bertahan selama masa COVID-19. Dari tugas yang diberikan yaitu mengenai mengamati dan menganalisa usaha UMKM atau startup yang saat ini sedang berjalan dan dengan fokus dan aspek kelayakan bisnisnya secara menyeluruh. Pertanyaan yang disematkan yaitu deskripsikan profil singkat perusahaan tersebut, lalu lakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sumber daya manusia, dan aspek finansial. Lalu pertanyaan berikutnya adalah jelaskan bagaimana usaha tersebut beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi dan era digital. Berdasarkan hasil analisis saya dan simpulkan apakah usaha tersebut layak dilanjutkan, dikembangkan atau perlu diperbaiki, serta alasan dan saran perbaikan berdasarkan data dan pengamatan saya. Baik, untuk profil singkat toko kue Sangkuriang di Bogor dengan nama perusahaan toko kue Sangkuriang Bogor Bandung Siang dengan jenis usaha yaitu usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kue, roti, serta berbagai produk bakery dan pastry. Beralamat di Jalan Pajajaran nomor 77B RT 04 RW 05 Tagalega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Target pasar toko kue Sangkuriang meliputi masyarakat umum, keluarga, pelajar, dan mahasiswa, pegawai kantor, serta konsumen yang membutuhkan kue untuk acara ulang tahun, pernikahan, arisan, rapat, dan lainnya. Lalu model bisnisnya seperti apa? Model bisnis toko kue Sangkuriang menggunakan model yaitu penjualan langsung di toko secara offline, penjualan berdasarkan pesanan atau customer order, lalu penjualan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, lalu kerjasama dengan layanan pesan antar online. Lalu mari kita masuk ke analisis kelayakan usaha. Kelayakan usaha menurut aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Produk roti dan kue merupakan kebutuhan konsumen konsumsi yang memiliki permintaan yang cukup tinggi. Selain itu, konsumsi sehari-hari produk kue juga banyak digunakan untuk berbagai acara dan perayaan. Lalu masuk ke analisis pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh toko kue Sangkuriang yaitu berupa promosi melalui Instagram, Facebook, dan TikTok, lalu pemanfaatan WhatsApp bisnis dan menerima pesanan langsung. Lalu program diskon pada hari-hari tertentu, program pelanggan
tetap atau member, lalu kerjasama dengan kantor sekolah dan instansi pemerintah. Lalu kekuatannya apa? Kekuatan produk selalu dibutuhkan masyarakat, dapat menerima pesanan dalam jumlah besar, dan peluang pasar masih sangat luas. Tapi di balik itu ada kelemahan. Kelemahannya berupa produk memiliki masa simpan yang terbatas, persaingan dengan toko kue dan roti serta bakery dan lainnya. Lalu kesimpulan aspek pasar lainnya. Usaha ini layak dijalankan karena permintaan terhadap produk kue dan roti relatif stabil dan memiliki peluang pasar yang besar. Lalu masuk ke aspek teknis dan teknologi. Lokasi dan fasilitas toko kue Sangkuriang memerlukan ruang produksi, etalase penjualan, peralatan bakery seperti oven, mixer, loyang, freezer, mesin pengemas, dan teknologi yang digunakan. Lalu tidak lupa juga memerlukan media sosial sebagai sarana promosi, WhatsApp bisnis untuk pemesanan, mesin kasir digital, pembayaran QRIS atau e-wallet, dan aplikasi pencatatan keuangan sederhana. Kelebihannya yaitu produksi dapat dilakukan secara mandiri, teknologi digital membantu memperluas pasar, dan efisiensi operasional meningkat. Kesimpulan, aspek teknis layak karena teknologi yang dibutuhkan mudah diperoleh dan biaya implementasinya relatif terjangkau. Lalu masuk ke aspek sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja di toko kuenya yaitu seperti baker atau pembuat kue, asisten produksi, kasir, admin, media sosial, kurir jika memiliki layanan antar sendiri. Kelebihannya yaitu tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, keterampilan dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Namun memiliki kelemahan yaitu ketergantungan pada keterampilan pembuatan kue. Lalu jika tenaga ahli keluar, kualitas produk dapat menurun karena berbeda orang yang menghandlenya. Kesimpulannya dari super aspek SDM adalah layak karena kebutuhan tenaga kerja masih dapat dipenuhi dengan mudah dan biaya tenaga kerja relatif terjangkau. Lalu kita masuk ke aspek finansial. Sumber pendapatan pertama adalah penjualan roti, penjualan kue ulang tahun, penjualan snack box, penjualan acara pesanan, pernikahan dan ulang tahun, lalu pesanan catering ringan. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai estimasi keuangan. Saya buatkan dalam bentuk diagram yaitu tentang estimasi keuangan toko kue Sangkuriang Bogor. Jika jumlah penjualan harian sebanyak 100 box dengan dikalikan sejumlah 15.000 per box, maka dalam per hari toko kue tersebut bisa mendapatkan 1.500.000. Lalu dalam kolom selanjutnya adalah jumlah penjualan. Jika penjualan dilakukan dalam rata-rata 30 hari dalam sebulan dan dikalikan dengan 1.500.000, maka pendapatan satu bulan di toko tersebut adalah 45 juta. Lalu estimasi pengeluaran. Estimasi pengeluaran dalam satu bulan untuk pembayaran gaji dan lain sebagainya yaitu 70%, sebesar 31.500.000. Maka estimasi laba yang bisa kita lihat di sini adalah total pendapatan 45 juta dikurangi dengan 31.500.000, maka laba bersih yang bisa didapatkan oleh toko kue Sangkuriang Bogor yaitu sebesar Rp13.500.000 dalam sebulan. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu adaptasi toko kue Sangkuriang pada kondisi pandemi di era digital. Pandemi COVID-19 mengubah pola belanja masyarakat menjadi lebih digital. Untuk bertahan dan berkembang, toko kue Sangkuriang dapat melakukan beberapa adaptasi, yaitu bisa berupa pemanfaatan media sosial, mengunggah foto dan video secara rutin melalui Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu membuka layanan pemesanan online, menerima pemesanan melalui WhatsApp bisnis,
Instagram direct message, dan marketplace makanan. Lalu melakukan pembayaran secara digital. Toko kue Sangkuriang harus menyediakan QRIS, Dana, OVO, GoPay, dan transfer bank agar mempermudah pelayanan pembayaran bagi customer yang ingin melakukan transaksi. Lalu kerjasama dengan layanan antar, bekerjasama dengan aplikasi pengiriman sehingga pelanggan dapat memesan dari rumah, tidak perlu jauh-jauh datang ke toko. Lalu lakukan promosi digital, memberikan voucher, diskon, promo hari ulang tahun, program loyalitas pelanggan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan analisis aspek pasar, teknis, sumber daya manusia, finansial. Toko kue Sangkuriang bisa dikategorikan layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Alasan utama yaitu produk memiliki permintaan yang stabil, modal usaha yang relatif terjangkau, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar, lalu potensi keuntungan cukup baik, masyarakat semakin terbiasa melakukan pemesanan secara online. Adapun saran yang bisa saya berikan dari kajian tersebut yaitu memperkuat branding digital dengan meningkatkan aktivitas promosi melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan dengan konten yang menarik, menambah variasi produk dengan mengembangkan produk seperti dessert box, cake premium, dan hampers, meningkatkan kualitas kemasan dengan menggunakan kemasan yang lebih menarik dan aman untuk pengiriman, menerapkan sistem pencatatan keuangan digital dengan menggunakan aplikasi akuntansi sederhana untuk mengontrol pendapatan dan biaya keseharian, menjalani kerjasama dengan instansi dengan menawarkan paket snack box untuk rapat, kantor, seminar, sekolah, dan acara pernikahan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai saran saya tentang mata kuliah kelayakan bisnis ujian tengah semester. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.